Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syarifah dengan akhiran NIM 2065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya terkait artikel berjudul Education Paving the Way for Computational Thinking karya dari Mark Busdian. Jadi pada artikel ini awal-awal penulis menjelaskan terkait Alan Perlis, di mana Alan Perlis ini merupakan presiden dari mesin komputer, mesin komputasi, yang mengatakan bahwa setiap orang harus belajar membuat program sebagai bagian dari pendidikan liberal. Jadi di sini diharapkan komputasi itu menjadi pendidikan bagaimana siswa membebaskan diri terkait ide-ide mereka, terkait bagaimana pola pikir mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, pembuatan program atau pemrograman merupakan eksplorasi proses dan menjadi eksekusi otomatis yang relevan bagi semua bidang. Jadi diharapkan dengan adanya pemrograman dalam pendidikan ini, siswa itu mampu untuk menyelesaikan, menggali, mencari informasi dan mengeksekusinya secara otomatis dalam menggunakan komputer nantinya. Selanjutnya yakni langkah memahami teori komputasi yang mengarahkan siswa memahami konsep yang kompleks melalui kerangka komputasi. Jadi di sini bagaimana siswa itu menjadi berpikirnya itu bisa berkembang menggunakan teori komputasi ini dan bisa mengimplementasikan kode-kode dalam komputer nantinya. Next, di sini terkait computational thinking, di mana eksekusi otomatis proses mengubah cara para profesional dalam berpikir itu tadi melalui setiap kode-kode yang telah dibuat. Pastinya seorang siswa atau profesional itu mengembangkan daya nalar mereka bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ada Janet, seorang penulis juga, yang mengatakan bahwa metafora atau gaya bahasa dan struktur dari komputasi mempengaruhi bidang sains dan teknik. Jadi sains dan teknik bisa diimplementasikan dalam komputasi ini dengan penyelesaian yang keduanya memiliki teknik yang berbeda-beda. Jadi di sini bagaimana seorang profesional ataupun pendidik mampu untuk mengimplementasikan dari setiap cara yang ada dalam komputer ini kayak itu. Selanjutnya ada di mana yakni pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan berpikir komputasi pada semua disiplin ilmu. Jadi di sini menjadi suatu tanggung jawab bagi seorang pendidik untuk bagaimana mengembangkan pola pikir siswa dengan cara berpikir komputasi dengan menemukan pola-pola tertentu, menghubungkan segala pola yang ada dan lain sebagainya. Kemudian yakni pendidikan dapat membuka jalan untuk menjadikan berpikir komputasi sebagai literasi abad ke-21. Karena pada abad 21 ini tentang terkait teknologi sudah semakin berkembang, jadi diharapkan dengan berpikir komputasi ini, siswa juga memiliki pemikiran yang berkembang sehingga dapat meningkatkan literasi pada abad ke-21 ini. Next, pemahaman komputasi sebelum pemrograman. Mungkin saya bisa menjelaskan dulu. Jadi komputasi ini merupakan konsep dari berpikirnya, kemudian program ini merupakan implementasi dari berpikir komputasi melalui komputer kayak gitu. Nah, di sini dalam penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Payne ditemukan bahwa pemula jarang menggunakan pengulangan dan menggunakan kondisional satu sisi. Jadi di sini Miller dan Payne itu melakukan penelitian di mana meminta siswa untuk mengukur seberapa banyak fotografi yang unggul dalam suatu forum kayak gitu. Nah, di sana disebutkan bahwasannya siswa itu hanya bisa mengimplementasikan atau menghitung ketika dia punya satu sisi yang benar saja, sedangkan ketika tidak benar dia tidak menguji cobakannya kayak gitu. Jadi ada siswa hanya menggunakan kode if tanpa else kayak gitu. Sedangkan dalam komputer kita harus bagaimana untuk menerapkan if else itu tadi. Kemudian bahasa pemrograman perlu dirancang agar sesuai dengan cara berpikir alami mereka tentang spesifikasi komputasi. Ini menjadi tantangan sendiri bagaimana bahasa pemrograman itu harus dipahami oleh semua siswa. Jadi ini perlu dirancang lebih oleh pendidik sehingga semua siswa itu dapat paham bahasa pemrograman. Kemudian dalam makalah Lewandowski menunjukkan hasil bahwa siswa non-komputasi tidak secara alami menemukan solusi elegan yang telah dirancang oleh ilmu komputer. Namun siswa dapat secara alami berpikir konkurensi dengan benar. Masalah penerapan program berasal dari tantangan dalam menentukan algoritma dalam bahasa pemrograman. Jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Lewandowski ini, mereka tidak bisa memahami terkait penemuan solusi dalam ilmu komputer, namun secara pemikiran mereka itu bisa menghubungkan antara keduanya.
Sini pentingnya pendidikan komputasi. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa pemikiran komputasional haruslah dapat diakses oleh semua siswa, di mana kita perlu memahami cara mengajar dengan lebih baik. Pendidikan komputasi dapat memanfaatkan berbagai disiplin ilmu, entah itu sains, teknik, dan lain sebagainya, untuk membuat pendidikan komputasi lebih baik. Ilmuwan sosial seperti Jane Margolis, Lesia Berker, dan Kirsten Scott membantu dalam memahami bagaimana kita dapat mengubah satu kelas agar lebih berhasil. Karena kadangkala ketika suatu kelas kita melakukan suatu pembelajaran dalam kelas, tidak semuanya itu memiliki karakteristik yang sama. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga ini menjadi tantangan bagi seorang pendidik bagaimana untuk mengimplementasikan dari berpikir komputasi ini tadi. Nah, penelitian pendidikan komputasi memanfaatkan metode dari bidang pendidikan, sosiologi, psikologi untuk mengukur pembelajaran tentang komputasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Ketika kita dapat mengajarkan pemrograman dan teori komputasi dengan cara yang masuk akal, maka kita akan melihat bagaimana pemahaman komputasi yang ada di mana-mana untuk memajukan seluruh akademi siswa. Jadi, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana pendidik untuk mengembangkan pola berpikir komputasi pada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.